Hai, selamat datang kembali lagi di channel Seblak Pol. Perkenalkan, saya Firnisia Sabrina. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara kerja algoritma YouTube di tahun 2023. Sebelum mulai, alangkah baiknya channel ini di-subscribe, like, dan komennya. Itu adalah bentuk dukungan dari Anda untuk kami, agar selalu update hanya untuk kamu. Terima kasih. Masih di channel kami, pasti banyak sekali yang bertanya, bagaimana sistem algoritma YouTube? Algoritma YouTube itu bekerja dengan membaca kebiasaan pengguna terhadap videomu. Ada beberapa faktor yang membuat videomu masuk rekomendasi di timeline pengguna, seperti jumlah orang yang mengeklik dan menyukai video tersebut, rata-rata durasi menonton, komentar, dan interaksi penonton di kolom komentar. Lalu gimana jika algoritma YouTube berubah? Algoritma ini dapat berubah dari waktu ke waktu dan mempengaruhi ekosistem YouTube. Rangkuman dari topik adalah bahwa algoritma YouTube sangat penting dalam menentukan hasil pencarian, dan kreator video harus memahami cara kerjanya untuk mengejar hasil pencarian yang lebih baik. Jika Anda percaya pada kebebasan, kami punya kabar buruk, setidaknya terkait YouTube, karena algoritma YouTube merekomendasikan 70% tontonan orang di platform. Dari 70%, itu adalah pengaruh yang sangat mengejutkan. 2,5 miliar pengguna YouTube menonton 694.000 di setiap menitnya. Dan sistem rekomendasi platform bertanggung jawab atas sebagian besar pandangan tersebut. Maka tidak heran jika para marketer, influencer, dan kreator terobsesi untuk membuka rahasia algoritma YouTube. Direkomendasikan kepada pemirsa yang tepat pada waktu yang tepat adalah tiket untuk menjadi bintang YouTube. Tetapi bagaimana cara kerjanya? Apa yang membuatnya tergerak? Dan yang terpenting, bagaimana kita bisa memanfaatkan formula misterius ini? Nah, teman-teman, kami akan membahas semua hal tentang algoritma YouTube yang sangat ingin Anda ketahui ini. Algoritma YouTube pada tahun 2023 memberikan rekomendasi yang berbeda untuk setiap pengguna. Rekomendasi ini disesuaikan dengan minat dan histori tontonan pengguna, serta diberi poin berdasarkan faktor seperti performa dan kualitas video. Saat memutuskan apa yang akan direkomendasikan kepada setiap pengguna, algoritma YouTube mempertimbangkan hal-hal yang menjadi dasar seperti video apa yang mereka nikmati di masa lalu, topik atau saluran apa yang telah mereka tonton sebelumnya, video apa yang biasanya ditonton bersama. Tentu saja, YouTube ingin merekomendasikan video yang relevan dan berkualitas kepada setiap penggunanya yang berharga. Jadi, bagaimana cara YouTube mengevaluasi apakah video-video tersebut layak untuk direkomendasikan? Algoritma YouTube sebenarnya tidak memperhatikan video, justru yang memperhatikan itu pemirsa. Jadi, daripada mencoba membuat video yang membuat algoritma senang, maka fokuslah untuk membuat video yang membuat pemirsa senang. Karena ini bukan tentang konten, sehingga video Anda sama sekali tidak dievaluasi oleh algoritma YouTube. Algoritma YouTube merekomendasikan beberapa hal tentang video Anda. Apakah orang benar-benar menontonnya? Saat video direkomendasikan, apakah orang benar-benar menontonnya, mengabaikannya, atau mengeklik tidak tertarik? Lalu berapa lama orang menontonnya? Algoritma YouTube melihat durasi penayangan dan persentase rata-rata penayangan untuk menginformasikannya. Apakah pemirsa menyukainya? Suka dan tidak suka akan dievaluasi. Begitu pula tingkat keterlibatan dan hasil survei setelah menonton. Apa konteks regional Anda? Waktu dan bahasa yang Anda gunakan juga memengaruhi algoritma YouTube. Gimana cara YouTube menentukan algoritma? Lebih dari 500 jam konten diunggah ke YouTube setiap menit. Sistem pencarian akan benar-benar kacau tanpa algoritma. Dan YouTube telah berusaha mencoba membantu penonton menemukan konten yang paling relevan untuknya. Algoritma penelusuran YouTube memprioritaskan beberapa faktor, yaitu ada relevansi. Ketika algoritma YouTube mencoba mencocokkan faktor-faktor seperti judul, tag, konten,
dan deskripsi dengan permintaan pencarian Anda. Lalu ada interaksi. Di setiap waktu tonton dan persentase tontonan, serta suka, komentar, dan bagikan. Kualitas. Untuk mengevaluasi kualitas, algoritma melihat untuk menentukan otoritas dan kepercayaan saluran pada topik tertentu. Penelusuran pengguna dan histori tontonan. Apa yang pernah Anda nikmati saat melihat video di YouTube? Ini akan memengaruhi hasil pencarian mana yang menurut algoritma YouTube akan membantu. Meskipun demikian, faktor-faktor ini digabungkan dengan cara yang sedikit berbeda, tergantung di bagian YouTube mana Anda menerima rekomendasi. Semua yang dikatakan, ketika bekerja dengan algoritma YouTube, ingatlah bahwa algoritma mengikuti audiens. Jika Anda sudah memiliki rencana pemasaran YouTube, tips ini akan membantu Anda meningkatkan penayangan saluran. Ada 11 tips untuk meningkatkan jangkauan Anda di YouTube. 1. Lakukan riset kata kunci Anda. Saat mendeskripsikan video Anda untuk algoritma, Anda ingin menggunakan bahasa yang akurat dan ringkas yang sudah digunakan orang saat mereka menelusuri. Misalnya, jika Anda mengupload sketsa komedi, Anda mungkin harus menyertakan kata komedi dan lucu dalam judul dan deskripsi serta menjelaskan topik atau subjek video dengan jelas. Setelah Anda mengidentifikasi kata kunci utama, Anda dapat menggunakannya di 4 tempat, yaitu bisa di dalam nama file video, bisa di dalam judul video, dengan menggunakan bahasa yang natural dan menarik perhatian penonton, di dalam deskripsi video YouTube dan yang terutama dalam 2 baris pertama, dan di dalam skrip video, seperti di dalam subtitle dan teks video. Dan ada satu tempat yang tidak perlu memasukkan kata kunci, yaitu di tag video, karena menurut YouTube, tag sudah memainkan peran minimal dalam penemuan video, dan sudah sangat membantu jika kata kunci atau nama saluran Anda sering salah eja. Dan menambahkan tag yang berlebihan pada deskripsi video Anda dapat merusak video Anda, karena bertentangan dengan kebijakan YouTube tentang spam, praktik penipuan, dan scam. 2. Buat orang tidak mungkin menolak mengklik thumbnail Anda. Setiap kata yang digunakan YouTube untuk mendeskripsikan bagaimana sebuah video membuat seseorang untuk mengambil risiko, meskipun kecil, dan menonton sesuatu yang baru. Meskipun YouTube sendiri tidak peduli seperti apa gambar mini Anda secara visual, YouTube tetap melacak apakah orang benar-benar mengeklik atau tidak. Setelah Anda memiliki pemirsa yang menonton satu video, permudah mereka untuk terus menonton konten Anda dan tetap berada dalam channel Anda. 3. Mencari kesempatan dari sumber lain. Tampilan yang tidak berasal dari algoritma YouTube tetap dapat menginformasikan kesuksesan Anda dengan algoritma tersebut. Misalnya, iklan YouTube, situs eksternal, promosi silang di media sosial, dan kemitraan dengan saluran atau merek lain semuanya dapat membantu Anda memperoleh penayangan dan pelanggan, bergantung pada strategi Anda. Menyematkan video YouTube di blog atau situs web Anda sangat bagus untuk Google SEO blog Anda, serta jumlah penayangan video Anda di YouTube. Dan membangun hubungan dengan pemirsa Anda dan pembuat konten lainnya. 4. Jangan membuat video yang merugikan. Janganlah membuat video-video yang merugikan karena akan menodai reputasi merek Anda dengan umpan dan alih-alih, Anda juga akan dihukum oleh algoritma YouTube. Untuk memastikan video Anda benar-benar berharga bagi pemirsa Anda, Anda tidak bisa hanya ingin mereka menjadi berharga, maka jagalah. 5. Mengikuti tren yang ada. Saluran YouTube Anda bisa menjadi cara yang bagus untuk ikut-ikutan dalam topik yang sedang tren. Tetapi sulit untuk membuat video tanggapan yang cerdas, atau mempertimbangkan suatu masalah, jika Anda tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi. 6. Tetap semangat dan pantang menyerah untuk mencoba. Satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang benar-benar menarik perhatian pemirsa dan memberi Anda waktu menonton yang berharga adalah dengan mencoba, dan mencoba. Anda tidak akan pernah menemukan resep rahasia untuk sukses dengan sedikit eksperimen, dan mungkin beberapa kegagalan akan terlihat di sepanjang jalan. 7. Kenali audiens Anda.
Hampir tidak mungkin untuk memukau audiens Anda jika Anda tidak tahu siapa mereka. Itulah mengapa memahami audiens target Anda dan perilaku mereka sangat penting. Kenali pemirsa YouTube Anda dengan mendalami analitik Anda, baik melalui YouTube secara langsung. 8. Posting pada waktu terbaik. Algoritma YouTube tidak secara langsung mendasarkan rekomendasinya pada waktu atau hari Anda memposting. Tetapi algoritma tersebut memperhitungkan popularitas dan keterlibatan video. Dan salah satu cara pasti untuk mendapatkan lebih banyak penayangan di YouTube adalah dengan memposting video Anda saat audiens Anda sedang online. 9. Jangan hanya membuat video panjang tetapi buatlah video yang bagus. Meskipun algoritma YouTube menghargai waktu menonton, sistem penemuan kami menggunakan waktu tonton absolut dan relatif sebagai sinyal saat menentukan keterlibatan pemirsa, dan kami mendorong Anda untuk melakukan hal yang sama. Secara umum, waktu tonton relatif lebih penting untuk video pendek dan waktu tonton absolut lebih penting untuk video berdurasi panjang. Jadi, jangan pikirkan panjang total saat Anda membuat video, dan lebih banyak tentang membuat konten menarik, yang membuat pemirsa tetap menonton sampai akhir, berapapun panjang atau pendek video Anda. Tips dari kami, jika Anda kehilangan 50% audiens Anda dalam 30 detik pertama, coba hentikan konten itu. Jika waktu tonton rata-rata Anda adalah 2 dari 10 menit, lihat apa yang terjadi jika Anda membuat video berdurasi 5 menit. Setiap video dievaluasi berdasarkan kemampuannya sendiri, yang berarti bahwa setiap video adalah peluang baru untuk berhasil atau gagal. Menguasai algoritma YouTube hanyalah salah satu cara untuk membuat saluran YouTube Anda mendapat perhatian yang layak, tentunya. Demikianlah informasi tentang cara kerja algoritma YouTube. Semoga bermanfaat. Ayo tetap semangat bersama. Sampai berjumpa di video selanjutnya agar menjadi lebih baik. Dan jangan lupa di subscribe, like, komentar dan di-share di setiap video-videonya.